Doa KPM diijabah, BPNT Murni bakal menjadi anggota PKH dalam rangka penyaluran akhir tahun 2024. Nah, hari ini resmi turun surat terkait dengan keluarga penerima manfaat BPNT Murni yang memenuhi persyaratan memiliki kategori PKH bakal mendapatkan kunjungan untuk memastikan bahwa syarat-syarat menjadi peserta PKH terpenuhi. Nah, bagaimanakah informasi lengkapnya? Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, hari ini semoga selalu dalam keceriaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ada kabar kejutan, baru saja turun surat dari Kementerian Sosial mengenai keluarga penerima manfaat atau KPM BPNT Murni yang memiliki kategori PKH bakal mendapatkan bantuan PKH. Nah, tentunya ini hasil dari doa para KPM BPNT yang mengharapkan mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, melalui surat dari Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan hal tersebut dalam surat yang bernomor 2360-3-BS.01.00-10-2024 perihal verifikasi dan validasi calon KPM PKH yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota. Adapun isi suratnya dalam rangka penyaluran bantuan sosial PKH akhir tahun 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Poin 1, terdapat KPM program sembako yang teridentifikasi memiliki komponen PKH. 2, data tersebut telah ada di dalam aplikasi 6NG pada menu verifikasi usulan yang dapat diakses menggunakan akun verifikator atau pengelola DTKS Kabupaten Kota sesuai lampiran. Yang ketiga, berkaitan dengan hal tersebut agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota melakukan verifikasi dan validasi kelayakan calon KPM dimaksud untuk mendapatkan bantuan sosial PKH. Yang keempat, batas waktu verifikasi dan validasi paling lambat tanggal 12 November 2024. Surat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan dengan terbitnya surat ini menjadi dasar dilaksanakannya verifikasi dan validasi Vervali data penerima BPNT Murni yang memiliki kategori program Keluarga Harapan PKH dalam keluarganya. Nah, dalam rangka penyaluran bantuan sosial PKH akhir tahun, maka akan dilaksanakan verifikasi KPM BPNT Murni yang teridentifikasi memiliki kategori PKH. Nah, dengan terbitnya surat tersebut, maka petugas verifikator dari Dinas Sosial akan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah keluarga calon penerima manfaat atau KPM untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Kunjungan ke rumah KPM ini merupakan bagian penting dari proses verifikasi dan validasi data guna memastikan keakuratan informasi yang terdata dalam database calon penerima bantuan PKH. Nah, dalam kunjungan rumah nantinya petugas verifikator akan melakukan pengumpulan data untuk memastikan bahwa data prelis atau data KPM BPNT Murni yang dikunjungi apakah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang sebenarnya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat dalam database PKH akurat dan sesuai dengan kondisi real KPM. Kemudian data validasi juga dilakukan untuk memeriksa keabsahan dan kevalidan informasi yang dimiliki. Kegiatan verifikasi dan validasi dengan cara kunjungan rumah ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi KPM BPNT Murni. Apakah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, dengan langsung berada di rumah KPM, tentunya petugas verifikator dapat melihat langsung kondisi lingkungan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh KPM BPNT Murni. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan program PKH yang lebih tepat sasaran.
Verifikasi dan validasi data yang dilakukan melalui home visit ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh program PKH dapat benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi KPM BPNT Murni. Dengan informasi yang akurat dan terverifikasi, diharapkan program bantuan sosial dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat, khususnya bagi penerima manfaat program Keluarga Harapan. Nah, mungkin para penerima BPNT Murni masih awam mengenai syarat penting dari bantuan program Keluarga Harapan atau bantuan PKH, yaitu adanya kategori PKH yang menjadi pembeda dengan bansos BPNT. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu PKH dan apa saja syarat yang harus ada sehingga bisa lolos menjadi peserta PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH menjadi salah satu cara bagi pemerintah memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu. Ini diberikan secara bersyarat bagi peserta yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan harus memiliki 3 komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan. Syaratnya itu harus punya 3 komponen. Minimal salah satu dari komponen itu peserta PKH punya kategori. Semua peserta PKH akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi ada syaratnya. Jadi perlu dipahami ya teman-teman, kalau PKH itu berbeda dengan bantuan BPNT yang langsung dapat diterima tanpa persyaratan kategori keluarga yang memenuhi persyaratan. Nah, adapun kategori tersebut dibagi menjadi 3 komponen, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tiap-tiap komponen dibagi lagi menjadi beberapa kategori sehingga jumlah bantuan yang diterima sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah bagi tiap kategori komponen pun itu berbeda-beda teman-teman. Berikut ini rinciannya. Nah, yang pertama, komponen pendidikan memiliki 3 kategori. Sekolah dasar SD mendapatkan bantuan senilai Rp900.000 per tahunnya. Sekolah menengah pertama SMP mendapatkan bantuan senilai Rp1,5 juta per tahunnya. Sekolah menengah atas SMA mendapatkan bantuan senilai Rp2 juta per tahunnya. Kemudian yang kedua, komponen kesehatan memiliki 2 kategori. Ibu hamil mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta per tahun. Balita mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta per tahun. Dan selanjutnya teman-teman ada komponen yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial yang memiliki 2 kategori, yakni lanjut usia atau lansia mendapatkan bantuan senilai Rp2,4 juta per tahun, disabilitas mendapatkan bantuan Rp2,4 juta per tahun. Nah, catatan penting bahwa bantuan PKH tersebut tidak akan disalurkan dengan nominal utuh sekaligus, melainkan dicairkan per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali, tergantung dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan di tahun berjalan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih alasannya bantuan diberikan secara bertahap? Misalnya peserta tersebut menerima bantuan pada tahap pertama. Kemungkinan besar pada tahap kedua peserta tidak menerima lagi. Contohnya saja komponen pendidikan. Pada tahap pertama itu menerima karena masih berstatus sebagai pelajar. Ternyata begitu masuk tahap kedua, anaknya sudah lulus atau bahkan ada yang memilih untuk tidak bersekolah lagi. Jadi setiap bulan ada pemutakhiran data untuk memastikan kelayakan penerima dan setiap 2 bulan akan dilakukan evaluasi komponen untuk memastikan bahwa kategori masih sesuai dengan syarat atau tidak. Misalnya masih sekolah atau sudah lulus atau bahkan berhenti sekolah. Kemudian apakah keberadaannya masih ada atau masih hidup ataukah sudah keluar wilayah ataupun meninggal dunia. Nah teman-teman, dengan adanya verifikasi dan validasi harapannya agar calon penerima PKH harus memberikan data yang sesuai dengan kondisi agar hasilnya sesuai dengan harapan. Demikian juga dengan petugas yang mengunjungi langsung tiap rumah dengan mengambil foto rumah dan penerima PKH. Selain terlaporkan secara online, pendamping selanjutnya melaporkan hasil survei ke dinas sosial di daerah masing-masing.
Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi hari ini mengenai surat dari Kementerian Sosial terkait BPNT Murni bakal menjadi anggota PKH dalam rangka penyaluran akhir tahun 2024. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.